Berlatar pada tahun 80-an, kisah akan berfokus pada seorang pria bernama Bruno yang diketahui sedang merencanakan sebuah perampokan di supermarket bersama Drago sahabatnya yang dengan tenang membawa semua uang tanpa menimbulkan masalah ataupun menyakiti orang lain. Mesdames et messieurs, personne ne bouge, c'est Aldous. Bon, merci. Merci, madame. Bonne journée, désolé du dérangement, et je vous dis à bientôt. Di luar, sudah ada seorang wanita bernama Anne yang menunggu untuk melarikan diri. Ia langsung bersiap memacu mobilnya setelah melihat kedua temannya datang. Dia bernama Moreas, seorang polisi dengan tingkat keadilan tinggi sedang menangani sebuah kasus pencopetan di mana informasi terkait perampokan yang dilakukan oleh Bruno mulai menarik perhatian Moreas, apalagi setelah mengetahui jika perampokan itu dilakukan dengan cara yang damai, tanpa adanya yang terluka, apalagi sampai menyebabkan korban jiwa. Parce qu'il est soupçonné d'être l'auteur d'une dizaine de braquages. Oh, putain, des blessés, des morts. Zéro. Bruno merupakan seorang mantan pasukan khusus dari unit parasut asing. Ia pernah dipenjara ketika usianya masih remaja karena mencuri dan setelah keluar dari militer, Bruno sudah terlibat puluhan perampokan bersama kelompoknya. Pola yang dilakukannya selalu sama. 2 orang masuk ke dalam tos serba dan satunya lagi akan tetap menunggu di dalam mobil agar lebih mudah melarikan diri. Non, franchement, tout est possible, mais... Non, laisse-moi la photo. Ah, ok. Semua petunjuk itu rupanya berasal dari 2 orang saksi yang pernah melihat aksi Bruno beberapa kali. Bukannya menjelaskan kronologi terkait perampokan itu, para saksi yang ternyata merupakan seorang perempuan pun malah lebih fokus memandangi foto Bruno sambil mengagumi ketampanannya yang luar biasa. Ah, merci, mesdames. Bruno dan Anne rupanya adalah pasangan kekasih yang saling mencintai. Hal itu terbukti dengan mereka yang selalu bermesraan dimanapun dan kapanpun ketika ada kesempatan. Je les ferai tout un jour. Saat sedang bersantai, mereka bertiga kedatangan tamu yang tiada lain adalah pacar si Drago. Sejak hari itu, pacarnya mulai tinggal dan menghabiskan waktu bersama mereka dengan dipenuhi canda, tawa, dan kebahagiaan. C'est beau ici. Ah, je suis contente de vous voir. Sauter dessus comme ça, comme ça. Di saat sedang bersama dengan pacarnya itulah, kita akhirnya tahu siapa Bruno yang sebenarnya. Ia ternyata melakukan pencurian dan membagikan hasilnya pada orang lain, entah dengan cara apa, tapi yang pasti orang-orang tidak mengetahui jika apa yang mereka makan saat ini merupakan hasil dari perampokan. On a offert un tas de paniers de quoi. Communiste. Non, c'est pas ça. Hari-hari berikutnya mereka lewati dengan ribuan perampokan, entah berapa puluh tos serba yang dirampok, tapi yang pasti Bruno CS belum pernah sekalipun bermasalah dengan polisi yang membuat mereka bisa merajalela dan merampok tos serba manapun yang mereka mau. Selesai merampok, mereka kemudian berpesta menikmati uang hasil rampokan, di mana satu lagi sahabat mereka bernama Patrick datang untuk ikut. Dia tampaknya sedikit menyebalkan, yang membuat Bruno sangat khawatir dengan kehadirannya. Je te reconnais. On est bien, là. Di waktu malam, mereka bertiga kembali merencanakan perampokan di sebuah tos serba yang lain. Patrick tampaknya sangat ingin berkontribusi dan memohon agar diizinkan ikut dalam perampokan kali ini. Entah apa yang Patrick pikirkan, mungkin karena terlalu grogi atau deg-degan, ia malah main jarum untuk berjaga-jaga yang katanya bisa membuat dia tenang tanpa mengingat beban pikiran yang cukup berat. Esoknya, Patrick terlihat seperti orang linglung. Ia marah-marah kepada Sandra yang membuat keadaan sangat tidak kondusif. Hal itu membuat semua orang sangat ketakutan, terutama seorang kasir wanita yang mempunyai asma. Patrick gelap mata oleh wanita itu dan... Penembakan itu membuat Bruno sangat panik. Ia meminta semua anggotanya untuk segera pergi dan langsung memarahi Patrick yang terus saja berbicara seolah penembakan tadi hanyalah sebuah kecelakaan. Tu me refais plus jamais ça. Ta gueule. Tu fermes ta gueule. Berita penembakan itu akhirnya sampai ke telinga polisi. Moreas dan anak buahnya yang langsung ke TKP untuk menerima kesaksian dari manajer tos serba itu. Namun karena si manajer terlalu melebih-lebihkan para perampok dan menganggap dirinya adalah pahlawan, Moreas memilih untuk pergi meninggalkannya dan tak sedikit pun mempercayai apa yang ia katakan. Berlokasi di sebuah klub malam, mereka semua berpesta untuk merayakan keberhasilan, di mana momen ini telah tak sengaja mempertemukan mereka semua dengan seorang pemuda bernama Steve, yang setelah ditelusuri, si Steve ini orang yang aman dan tidak mencurigakan, sehingga dengan alasan butuh orang, Bruno mengajak Steve bergabung dalam perampokan di sebuah toko emas. Écoute, pas sûr que ça te branche, mais si tu veux travailler avec moi, j'ai peut-être un truc qui se profile. Beralih ke Moreas yang masih berambisi menangkap Bruno dan kawan-kawan sampai akhirnya bertemu dengan seorang pemuda rambut pirang yang mengaku tahu siapa pelakunya, sehingga tak butuh waktu lama Bruno dan kawan-kawan ditangkap, terkecuali Steve yang tidak diketahui keberadaannya.
Tak rela pacarnya di penjara, Bruno bersedia memberitahu apapun yang ingin Moraes ketahui, asalkan pacarnya bisa dilepaskan. Vous allez pas la charger? Ah, si c'est sentimental. Di penjara, Bruno ditempatkan satu sel dengan seorang bapak-bapak bernama, kita panggil saja Pak Kumis, yang sama-sama terjerat kasus perampokan. Berkat persamaan itulah, Bruno bisa lebih cepat memahami setiap sudut penjara untuk menjalankan rencananya, yaitu kabur dari penjara. Jean-Loup Lablache. Bruno Sulac. Bermodalkan kecerdasannya dalam bernegosiasi, Bruno berhasil menyuap seorang sipir dengan sebuah jam tangan mahal yang sebelumnya sudah ia beli, di mana Bruno hanya meminta beberapa hal atau benda yang biasa ditemui sehari-hari. Beberapa hari berlalu setelah semua persiapan sudah matang, Bruno dan Pak Kumis mulai melakukan aksi pelarian dengan akan melewati pagar menggunakan tali. Namun ketika Bruno sudah berhasil melewatinya, para petugas keburu datang yang membuat Pak Kumis gagal ikut pelarian. Arrache-toi, Bruno. Arrache-toi, mon frère. Jean-Loup, arrache-toi. J'y arriverai pas. Je viens te chercher. Jean-Loup, je reviens te chercher. Kabar tentang pelarian Bruno langsung sampai ke telinga Moraes, di mana sejak hari itu puluhan toko perhiasan dibobol habis oleh Bruno dan Steve tanpa Moraes berhasil mencegahnya. Sejak itulah, Moraes semakin terobsesi untuk menangkap Bruno, apalagi setelah terbit koran yang memuat nama Bruno, sang bintang, akibat rentetan pencurian yang sudah ia lakukan. Passe pour des cons, les gars. C'est qu'il en a rien à foutre du fric. Non, il fait ça parce que ça l'amuse. Suatu hari ketika Moraes tengah kebingungan memikirkan cara menangkap Bruno CS, ia malah didatangi oleh Bruno CS itu sendiri yang meminta agar Moraes berhenti mengejarnya. Bukan apa-apa, ketika Moraes terlalu fokus pada mereka, ia sudah mengabaikan kasus lain yang nyatanya jauh lebih penting. T'en as pas d'autres des malfaisants à coffret? C'est toi mon préféré. Merci. Selesai dengan Moraes, Bruno CS pun mendatangi kantor polisi untuk menyelamatkan Pak Kumis. Layaknya seperti sedang merampok toko perhiasan, mereka benar-benar berhasil melakukannya tanpa sedikit pun ada perlawanan dari para petugas. Dalam perjalanan, Bruno memberikan identitas baru untuk Pak Kumis beserta sejumlah uang untuk kebutuhannya pindah ke Brazil. Ia berjanji akan segera datang menyusul setelah selesai dengan urusannya di Prancis. On te rejoint bientôt. Selesai dengan Pak Kumis, Bruno menghubungi seorang pengusaha yang mengaku siap menada semua perhiasan hasil perampokan. Mereka janjian ketemuan di sebuah museum tanpa sadar jika pengusaha tersebut ternyata adalah cepu yang sengaja disetting untuk menangkapnya. Demain, midi, Centre Pompidou. Allez, on fait comme ça. Keesokannya di museum, Bruno langsung melakukan transaksi singkat dengan si pengusaha yang ketika transaksi itu sudah selesai dilakukan, tiba-tiba singkat cerita, Bruno CS langsung disidang untuk menentukan masa hukumannya, di mana Bruno yang memiliki sigma dan sifat sebagai seorang pemimpin pun tidak pernah menyebutkan nama kawan-kawannya, sehingga Bruno menjadi satu-satunya tersangka yang dijatuhi hukuman sangat lama. La Cour et le jury, après en avoir délibéré, vous condamnent chacun ou madame, eu égard à l'absence de conduite. Dalam perjalanan menuju penjara, Bruno CS dikawal ketat oleh kepolisian, di mana Bruno sendiri terlihat sedang bermain kartu dengan Moraes sembari membahas tentang kehidupan masing-masing. Tu penses vraiment que tu aurais fait un bon flic? Ah, ça oui. Pourquoi t'as déserté de la Légion? Dan siapa yang menduga jika Steve terlihat sudah berada di luar dengan misi penyelamatan, yang setelah beres dengan para petugas, Drago mengaku sudah capek terus melakukan semua ini. Ia memutuskan untuk berhenti dan akan pergi dengan jalan ninjanya sendiri. Bonne journée. Eh, vous me déposez sur la route? Berita tentang pelarian kedua Bruno pun menjadi trending topik di semua media. Ia dan Steve memutuskan kabur ke Amerika sampai berita tersebut agak mereda. Partons chaud, s'il te plaît. Los Angeles. Pays de Chaplin. Di hari pemberangkatan, Bruno menghubungi Moraes untuk mengucapkan salam perpisahan, di mana Moraes gagal menangkapnya karena Bruno sudah selangkah lebih maju dan meninggalkan Prancis dengan begitu mudah.
Patrick menghilang bak ditelan bumi, sedangkan Anne menjalani kehidupannya dengan normal. Ia rutin mendatangi kantor polisi untuk memenuhi kewajibannya menempuh pembebasan bersyarat sambil terus menunggu kepulangan Bruno yang sampai saat ini masih berada di Amerika Serikat. Suatu hari ketika baru pulang dari kantor polisi, Anne tiba-tiba dikejutkan dengan kemunculan Bruno dan Steve yang ternyata sudah pulang. Ia diajak berlibur di sebuah pantai dan punya firasat tidak enak ketika Bruno dan Steve bukan semata-mata pulang untuk liburan, melainkan untuk melakukan aksi perampokan lagi. Steve, on est en vacances? Dan benar saja, kepulangan mereka adalah untuk melakukan perampokan terakhir sebelum nanti pindah ke Brazil, di mana Anne yang sudah capek pun menolak ikut karena yang ia inginkan saat ini adalah hidup tenang meskipun tanpa uang. Je croyais qu'on était en vacances. Dan bukannya berbalik pikir atau merenungi nasihat pacarnya, Bruno justru malah semakin bersemangat melakukan perampokannya bersama dengan Steve. Kehidupan Moreas yang selama beberapa bulan terakhir sangat membosankan, kali ini kembali terpacu adrenalinnya berkat kepulangan sang legenda dari liburannya. Selesai dengan perampokan, Bruno menghubungi Moreas untuk janji ketemuan, bukan untuk membicarakan hal yang penting, tapi hanya untuk sekedar bercengkrama setelah lama tidak bertemu. Bon alors, laisse-moi te dire un truc, si je te trouve pas, je démissionne. Tanpa Bruno sadari, Moreas diam-diam membawa seluruh pasukannya, namun Bruno sudah lebih dulu mengetahui hal tersebut sehingga... Mais t'es qui, toi? Qui t'a demandé de livrer ça? Bonjour service. Gagal ketemuan di kafe, Bruno tak menyerah begitu saja. Ia masuk ke dalam mobil Moreas saat sedang lampu merah hanya untuk menyapa, sekaligus mendeklarasikan kemenangannya yang sampai detik ini selalu berhasil lolos dari tangkapan polisi. Allez. Comment ça va? Layaknya kepada seorang teman, Bruno menceritakan semuanya, semua rencananya, yaitu pergi ke Brazil untuk menemui Pak Kumis yang sudah di sana duluan. Tiba di perbatasan Prancis-Spanyol, Bruno mendapat masalah ketika identitas palsu yang ia gunakan tidak valid, di mana Bruno tidak sadar jika ini adalah bagian dari rencana Moreas yang tidak pernah berhenti dengan ambisinya. On y va? Allez, ça y est, c'est fini, on rentre à Paris. Di persidangan yang entah keberapa kalinya, Bruno kali ini langsung dijatuhi hukuman 9 tahun penjara. Ia akan dipenjara di Play Moregus atau bisa disebut sebagai nusa kambangannya negara Prancis yang bisa masuk dengan mudah namun cukup mustahil untuk bisa keluar. Mendengar Bruno akan dipenjara lagi, Steve buru-buru meminta bantuan jaringannya untuk melakukan misi penyelamatan. Namun saat ia akan kembali ke hotel, tiba-tiba... Keesokannya, Moreas mengunjungi Bruno untuk memberikan klarifikasi tentang kematian Steve. Moreas mengaku tidak tahu siapa pelakunya karena tepat saat Bruno sudah ditangkap, Moreas mengundurkan diri dari kepolisian dengan alasan ambisinya sudah tercapai. D'accord avec ça, toi? Avec tes petits collègues? C'est pas mon équipe. Puis j'ai filé madame. Sebelum pergi, Moreas memberikan nasihat untuk Bruno terkait kehidupannya yang mau sampai kapan jadi rampok, cu. Moreas berharap agar Bruno bisa belajar dari pengalaman supaya hidupnya menjadi lebih baik. Tu reviendras? Ouais. Dan karena memang wataknya keras kepala dan masih mengikuti hawa nafsu, Bruno sama sekali tidak menggubris nasihat dari siapapun. Ia lagi-lagi merencanakan pelarian dengan metode yang sama, yaitu menyogok para sipir untuk bisa kabur dari penjara. Yang tidak Bruno sadari adalah kali ini semua orang sudah mengetahui bagaimana cara ia bermain. Para polisi sengaja membiarkan Bruno dengan rencananya, yang padahal itu adalah jebakan agar mereka bisa menghabisinya. Tiba hari pelarian, Bruno langsung keluar dari selnya dan melewati rute sesuai arahan dari rekannya. Namun alangkah terkejutnya Bruno saat baru menyadari jika rute tersebut sudah diblokir sehingga membuatnya harus bersembunyi di dalam lemari. Tak lama, walkie-talkie yang ia bawa pun berbunyi yang membuatnya ketahuan. Disitulah Bruno akhirnya sadar jika ini semua adalah bagian dari jebakan dan petualangannya akan berakhir sampai di sini.
Setelah Bruno tewas dipukul ramai-ramai, kita akan beralih ke Anne yang sedang mengasingkan diri di tempat damai. Sesuai amanah yang sudah dititipkan, Anne tetap menjaga barang pemberian Bruno dan berharap menemukan kebahagiaan tanpa adanya sosok kekasih di sampingnya. Tamat ending yang cukup merampokkan.